Dirkrimsus komitmen tuntaskan kasus korupsi di Papua Barat. DWP Papua Barat mendukung pemerintah provinsi dalam pembangunan di Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 6 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Direskrimsus Polda Papua Barat berkomitmen tuntaskan kasus korupsi dan masalah tambang emas ilegal di wilayah Papua Barat. Kapolda Papua Barat telah melantik Direskrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Sony Tampu Bolon menggantikan Kombes Pol Romi Lustamtela Hitu yang kini dipromosikan ke Mabes Polri di Jakarta. Ditemui usai acara lepas sambut, Kombes Pol Sony Tampu Bolon mengatakan segera akan menemui Kapolda untuk menanyakan sejumlah kasus seperti masalah korupsi di Papua Barat. Tentu sebagai Direktur Kriminal Khusus yang baru, ia berkomitmen kasus-kasus korupsi nantinya akan diusut, apalagi yang terkait berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini belum menghadap Kapolda saya selaku user saya. Besok saya pagi-pagi, namun tentunya pasti punya komitmen bersama untuk kasus-kasus korupsi. Nantinya kita akan usut, apalagi yang terkait dengan ada berdampak dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu saja. Selain itu, terkait masalah operasi tambang emas ilegal yang ada di Manokwari dan Pegunungan Arfak, dirinya harus mengumpulkan data dan informasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas-tugas pejabat sebelumnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, usai upacara serah terima jabatan Direskrimsus di Mapolda Papua Barat di Maripi, pelaksanaan pisah sambut dan ramah tamah dengan pejabat baru dan pejabat lama berlangsung di salah satu hotel di Kota Manokwari yang dihadiri pemerintah daerah, Forkopimda dan media pada Kamis 5 Januari 2023. Selamat malam. Kegiatan dibuka oleh mantan Dirkrimsus Kombes Pol Romi Lustamtela Hitu yang didampingi istri. Dalam pesan dan kesannya menyampaikan, selama menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus di Papua Barat selama 2 tahun 7 bulan, dirinya tidak dibuatkan acara seperti ini. Namun, bagi dia ini sangat penting. Selain itu, menjalin tali silaturahmi dengan internal kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Tidak lupa, Romilus menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kerja yang selama ini telah membantu Krimsus Polda Papua Barat, yaitu Forkopimda, pemerintah daerah, dan juga rekan-rekan jurnalis. 2 tahun 7 bulan lalu saya tidak dibuat acara seperti ini. Nah, namun bagi saya ini acara yang sangat penting meskipun sederhana. Karena selain acara ini adalah merupakan sebagai bentuk silaturahim kita internal, tapi kita juga ingin memberikan informasi dan juga silaturahim kepada teman-teman kita yang di luar daripada institusi kepolisian, khususnya di luar daripada kepolisian. Oleh karena itu saya terima kasih kepada panitia yang juga sudah mengundang para saudara, sahabat, rekan-rekan saya, baik dari pelaku usaha, mitra, Forkopimda, Plus, Pemkab, Pemprov, dan juga hingga kepada teman-teman media. Sementara itu, Dirkrimsus yang baru, Kombes Pol Sony Marisi Tampu Bolon menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada dirinya beserta keluarga. Ia berjanji tradisi seperti ini akan terus ia lakukan kepada pejabat baru. Dan terpenting, anggota Krimsus dapat menjalankan tugas dengan baik. Disambut dengan sangat dihargai, ya, diorangkan, kata orang Jawa. Terima kasih Bang, yang abang tadi bilang dulu sebelum-sebelumnya tidak seperti ini,
Ya, apabila tradisi ini akan saya lanjutkan nantinya. Terima kasih tadi Abang sudah kasih arahan panjang lebar di ruangan. Jadi secara evas 80% saya sudah bisa menangkap apa yang harus saya lakukan nanti ke depan pelaksana tugas di Direktorat Krimsus ini. Diketahui, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu di Reskrimsus Polda Papua Barat, jabatan baru sebagai pemeriksa utama Puslap 4 Bareskrim Polri. Sedangkan di Reskrimsus yang baru, Kombes Pol Sony Marisi Tambu Bolon sebelumnya menjabat sebagai Irbit Itwasda Polda Sumatera Utara. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, PJ Sekda Papua Barat berharap Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Barat harus meningkatkan kualitas dengan kebersamaan, membangun jaringan dan juga sinergi bersama, maka pembangunan di Papua Barat akan berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan pesan penting yang disampaikan penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek pada acara serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Penggerak Provinsi Papua Barat dari Ibu Sulastri Mandacan pada masa periode 2019-2022 kepada Ibu Maria Marlin Sangkek dengan masa jabatan 2023 hingga 2024. Proses serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan jabatan yang saat ini diduduki oleh Dan C. Sangkek sebagai penjabat Sekda Papua Barat. Sulastri Mandacan selaku mantan Ketua DWP Papua Barat dalam sambutannya mengatakan capaian yang telah dilaksanakan dapat terus dilaksanakan karena semua capaian tersebut berkat kerja keras bersama. Banyak suka dan duka yang telah saya dan ibu-ibu pengurus lalui bersama. Kebersamaan dan keakraban yang manis yang terkadang dibumbui kesalahpahaman kecil menciptakan suasana dan ikatan batin yang tidak akan terlupakan. Untuk semua pencapaian kita, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada ibu-ibu pengurus dan juga anggota yang telah bekerja keras, bahu-membahu serta bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan saya menjalankan program kerja organisasi kita ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan saya dalam memimpin organisasi ini. Sekda Papua Barat dan C. Sangkek dalam sambutannya mengatakan, Dharma Wanita memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan pembangunan sesuai dengan program yang sudah disiapkan oleh DWP Papua Barat dan juga diharapkan kepada DWP Papua Barat untuk meningkatkan kualitas dengan kebersamaan, membangun jaringan dan juga sinergi bersama. Kewanitaan atau peran-peran wanita. Nah, Dharma Wanita juga bagian yang ikut memperjuangkan hal itu gender ini dan peran wanita. Karena itu pada kesempatan ini apa yang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita yang lalu yang sudah hari ini kita saksikan penyerahan tugas itu perlu ditingkatkan karena hari ini potret kita soal kekerasan ya. Kekerasan yang sasar kepada wanita-wanita, kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi saya bilang nanti kalau mungkin ibu-ibu sudah mulai jalan, kita yang pembina-pembina ini dorong supaya pembina disiplin aparatur. Dengan adanya DWP Provinsi Papua Barat sebagai mitra pemerintah di Papua Barat, diharapkan program-program yang dilaksanakan oleh DWP Papua Barat dapat bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Terima kasih. Saudara, dalam rangka mempersiapkan apel gabungan antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan 5 kabupaten lainnya yang ada di Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan Jumat bersih di Stadion Sanggeng, Manokwari. Apel gabungan bersama yang akan dilaksanakan pada Senin 9 Januari 2022 oleh pemerintah Provinsi Papua Barat bersama perwakilan aparatur sipil negara dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Bondama, direncanakan akan dilakukan di Stadion Sanggeng, Manokwari. Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa dalam arahannya pada apel gabungan pagi tadi mengatakan, apel sekaligus kerja bakti bersama ini merupakan arahan langsung dari penjabat Gubernur Papua Barat untuk membersihkan Stadion Sanggeng Manokwari.
agar kegiatan apel gabungan bersama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan maksud setelah apel kita kerja bakti. Kenapa harus kita apel dan kerja bakti di lapangan ini? Karena arahan Bapak Gubernur itu nanti hari Senin ada apel gabungan antara pemerintah provinsi, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Masa, Kabupaten Pekap, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk mempersiapkan apel Senin itu, maka kita diminta untuk hadir, dan ini keputusan bersama tadi malam. Sehingga memang kemudian pengumumannya mendadak. Bapak Ibu kita hadir di setiap pagi sekaligus kerja bakti. Setelah melakukan apel bersama, seluruh pimpinan dan juga staf bersama melakukan pembersihan di sekitar Stadion Sanggeng Manokwari, seperti memungut sampah botol plastik, potong rumput di sekitar lapangan Stadion Sanggeng. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pengurus Perbasi Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan penataran wasit lisensi C yang diikuti antusias para perwakilan klub basket yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan yang digelar di Bintuni selama 3 hari ini dibuka secara resmi Ketua Harian Pengurus Provinsi Perbasi Papua Barat Aldo Rino Rumrawer kemarin. Nampak hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Umum Pengurus Kabupaten Perbasi Teluk Bintuni Reinhard Maniagasi beserta seluruh pengurus, Kasdim 1806 Teluk Bintuni serta Danpos TNI Angkatan Laut Bintuni. Maniagasi dalam laporannya menerangkan kegiatan penataran wasit yang dilaksanakan pihaknya merupakan wujud komitmen pengurus Perbasi Teluk Bintuni saat dilantik awal tahun 2022, di mana Maniagasi menyebutkan penataran ini menjadi bagian dari program peningkatan serta pengembangan atlet asal Kabupaten Teluk Bintuni agar siap di masa mendatang. Lisensi ini merupakan sertifikasi, tapi yang penting yang kita harapkan dari kegiatan kita di hari ini bukan hanya sekedar lisensi yang kita kejar, tapi ilmu yang perlu didapat, karena yang kita perlu itu kualitas, bukan kuantitas jumlah wasit atau secara kertas yang menjelaskan bahwa sudah selesai mengikuti kursus atau penataran. Yang kami harapkan pada kegiatan kali ini, apa yang disampaikan oleh penatar diterima dengan baik. Jika ada yang belum dipahami silakan ditanya, diberikan ruang kepada teman-teman semua untuk bisa berdiskusi dan menaikkan hal-hal yang berhubungan dengan wasit. Sementara itu, Ketua Harian Perbasi Papua Barat Aldo Rino Rumrawer menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perbasi Teluk Bintuni ini. Dirinya menilai kegiatan tersebut menjadi sebuah langkah maju yang dilakukan oleh pengurus kabupaten dalam rangka mendukung program pengembangan atlet di Provinsi Papua Barat. Soal penataran wasit lisensi C ini, Rumrawer menjelaskan merupakan hal penting yang harus dilakukan, mengingat perkembangan atlet turut dipengaruhi dari kualitas wasit. Sebaliknya, apabila kualitas wasit tidak menjadi opsi pengurus untuk ditingkatkan, maka Rumrawer menuturkan akan berdampak pada terkendalanya kemajuan atlet di daerah. Iya, mudah-mudahan dengan adanya penataran wasit ini bisa membantu kami untuk menaikkan pemain-pemain yang di kemudian hari akan mengharumkan nama Kabupaten Teluk Bintuni maupun Provinsi Papua Barat. Dan wasit itu juga demikian. Saya selaku Ketua Harian Perbasi Papua Barat akan melanjutkan karir dari teman-teman wasit yang ada di sini. Nanti ke tingkatan yang selanjutnya itu nanti tanggung jawab kita. Ya, jadi B2. Ya, kalau B2 kita Pemprov bikin, ya, ada perwakilan dari kabupaten kota. Selanjutnya nanti B1 itu nanti levelnya level nasional. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki lisensi C1, C maupun B2, nanti yang ke level nasional kami siap untuk merekomendasikan untuk mengikuti di level yang nasional.
Sebagai informasi, setelah penataran wasit lisensi C ini, pihak Perbasi Teluk Bintuni berencana akan melanjutkan dengan melaksanakan penataran pelatihan yang dijadwalkan terlaksana pada Januari 2023. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 6 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.